Apakah kemusyrikan kaum Nabi Nuh yang menyembah orang-orang saleh sama dengan kemusyrikan kaum Quraisy? Iya, sama kan? Bahwa teknisnya beda, sebagaimana teknis orang-orang sekarang, itu kan sekedar teknis. Secara hakikat sama. Karena kata para ulama, kesyirikan pertama kali muncul di muka bumi datangnya dari mana? Dari arah kuburan. Bukan dari keris, bukan dari jimat, itu nanti menyusul. Yang pertama dari arah kuburan, dari orang-orang yang sudah mati. Setelah itu merembet dari keris, jimat, kemudian warna rumah, pintu ngadep kemana, feng shui, segala macam. Yang pertama kali muncul dari arah kuburan, orang mati. Bagaimana cara agar kita bisa masuk surga dan selamat dari neraka? Satu kata, taat. Taat kepada Allah. Mudah jawabannya. Tidak mudah mengamalkannya. Untuk taat kan tidak mudah. Berapa banyak dari kita yang tahu, yakin salat itu wajib, bahkan rukun Islam, tapi tidak sanggup melakukan. Berapa banyak dari kita yang tahu persis berzina, minum khamar, berjudi itu dosa, tapi tetap melakukan. Tidak mudah. Taat itu. Lebih tidak mudah lagi ketika ketaatan itu ternyata syubhat. Wah, ini lebih sulit lagi. Merasa sedang taat, merasa sedang sholat, sedang saum, sedang memuliakan Nabi, nggak taunya itu neraka. Ini lebih sulit lagi. Sholat nisfu Sa'ban, sholat rogoib, puasa hari kelahiran, memperingati maulid Nabi, ini semua kan jurusan neraka. Saudara-saudara kita banyak yang tidak tahu, tidak faham. Ini sulit. Ya, lebih sulit dari yang tadi. Apakah sebelum sujud tilawah harus baca takbir dan harus menghadap kiblat? Dalam sholat? Kalau dalam sholat iya. Kalau dalam sholat iya, tentu menghadap kiblat terus dan dengan takbir. Karena kita berubah posisi dari berdiri ke sujud. Adapun di luar sholat, tidak. Sujud tilawah di luar sholat, sujud syukur, ini kan di luar sholat. Sujud syukur tidak mungkin di dalam sholat, ya, pasti di luar sholat. Nah, karena bukan sholat, ya tidak perlu menghadap kiblat, menutup aurat secara sempurna, wudu, gitu. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita, ya. Baru saja mendapatkan nikmat langsung sujud syukur, misalnya. Baru saja berhasil menggulkan ke gawang lawan, langsung sujud syukur. Nggak harus menghadap kiblat, nggak harus wudu dulu, nggak harus menutup aurat dengan sempurna. Kita tidak akan bisa membalas budi kedua orang tua. Lalu usaha maksimal apa yang bisa kita lakukan untuk kedua orang tua kita? Ridho. Walaupun nggak maksimal amat, tapi orang tua ridho. Kebetulan kita diberi rizki oleh Allah berupa orang tua yang pengertian. Nggak apa-apa nak, nggak ini, ibu udah punya kok. Yang penting ridho.
Walaupun masalah sepele, kalau ibu nggak ridho, ya antum harus ngalah. Masalah sepele misalnya apa ya, tapi mubah ya, tidak haram ya. Oh, kamu harus pakai peci ini misalnya. Masalah sepele kan? Tapi ibu sangat menginginkan antum pakai peci itu, peci hitam misalnya. Antum selama ini sukanya peci putih, ya. Kan peci putih halal, peci hitam halal. Karena ini keinginan orang tua, maka wajib antum turuti. Ya, sama dengan istri terhadap suami. Yang penting suami ridho saja. Nah, maka kadang si istri itu diuji dengan suami yang rewel, penuntut. Kadang yang nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, ya. Masing-masing ujian kan beda-beda. Termasuk kita memiliki orang tua yang rewel atau yang tidak. Ketika rewel ya harus kita taati. Walaupun nggak masuk akal, yang penting halal. Gitu ya. Ketika tinggal di negara kafir, kesulitan menemukan masjid untuk salat Jumat, jarak terlalu jauh, saat kerja bagaimana? Makanya ini nasihat para ulama, jangan, kecuali sekedar bisnis, kan bisnis mungkin kan cuma seminggu ke sana, atau mungkin mengunjungi siapa ya. Kalau bekerja ya harus berbulan-bulan, bertahun-tahun, namanya juga kerja kan. Walaupun gaji besar, lebih baik jangan. Ya, karena ini tadi, salat Jumat sulit, salat berjamaah sulit. Belum kalau sewaktu-waktu kita meninggal, apa iya bisa dikubur di pekuburan kaum muslimin, kan sulit di situ. Maka nasihat para imam, jangan tinggal di negeri kafir. Bahkan ada ancaman dari Nabi kan, inni bari'um minal muslim ya'ishu bainal kafirin. Aku berlepas diri dari seorang muslim yang hidup di tengah-tengah negeri kafir. Kecuali sebagai duta besar Indonesia dan rombongannya untuk Jepang, tentu tinggal di Jepang boleh. Yang kedua, mencari ilmu, tentu ilmu dunia ya, nggak mungkin ilmu agama. Dan ilmu dunia ini dibutuhkan oleh kaum muslimin, kedokteran misalnya, persenjataan misalnya, ya. Atau berobat, yang kira-kira di negeri muslim nggak ada pengobatan itu, dokter secanggih itu. Nah, adapun bekerja, jangan. Insya Allah masih banyak kerjaan lain di negeri kita, di negeri muslim, apa Saudi, apa Mesir, apa Malaysia. Jangan di negeri kafir. Ya. Apakah ini mengistilahkan bahwa baik dalam sholat syirik maupun syirik, kita harus membaca Al-Fatihah, karena yang selama ini sejauh ini bahwa kita boleh tidak membaca surat Al-Fatihah kalau imamnya sudah membaca. Oh iya, itu lain ya. Artinya kan bacaan imam adalah bacaan makmum, gitu. Artinya walaupun kita diam mendengarkan Al-Fatihahnya imam saat salat maghrib, salat isya, salat subuh, kita dianggap membaca.
Mana dalil? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa berdua dengan Nabi Harun, Nabi Musa berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa yang berdoa, kemudian Nabi Harun mengucapkan amin. Ini ada di Ibnu Katsir ya. Nah, nggak lama Allah berikan kabar gembira kepada Musa dan Harun. Apa? Qad ujibat da'watukuma. Akan aku kabulkan doa kalian berdua. Padahal yang berdoa cuma Nabi Musa. Nabi Harun cuma mengaminkan. Tapi Allah mengatakan doa kalian berdua akan aku kabulkan. Dari sini keluar hukum, ketika kita mendengar seseorang berdoa lalu kita mengucapkan amin, termasuk membaca Al-Fatihah, kan di akhirnya ada doa tuh, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus, dan seterusnya, lalu mengucapkan amin, maka kita dianggap sudah membaca Al-Fatihah. Maka tidak perlu lagi kita membaca suratul Fatihah kalau kita jadi makmum salat jahar di rakaat pertama dan kedua, karena kita dianggap sudah membaca suratul Fatihah. Beberapa asatidz sering mengatakan di zaman yang penuh fitnah ini, apakah ini juga termasuk mencela? Mungkin kalimat penuh di sini dipenuhi oleh manusia-manusia yang terfitnah. Kalau maksudnya seperti itu, berarti tidak mencela zamannya, tapi mencela manusia-manusianya. Ia tidak boleh adalah mengatakan zaman ini rusak, zaman ini fitnah, zaman ini gila. Ini yang tidak boleh. Adapun menisbatkan kepada manusia-manusianya boleh. Wallahu a'lam. Habis? Tentu seorang alim, ulama. Kalau bukan alim, bukan ulama, orang biasa, ya nggak dibahas. Ya, hari ini ada orang awam mengatakan kiamat itu bukan hari Jumat, tapi Sabtu, ya nggak perlu dibahas. Yang ngomong bukan orang alim. Yang dibahas itu kalau yang bicara orang alim, ulama. Ibnu Hazm ini ulama besar. Al-Muhalla, kitab itu berjilid-jilid tebal. Ulama besar, ahli fikih, dipuji oleh para ulama, fikihnya luar biasa. Tapi sayang beliau bukan ahli hadis. Ya, ulama itu yang ini ahli tafsir, yang ini ahli hadis, yang ini ahli fikih, kan biasa seperti itu. Nah, beliau bukan termasuk ahlul hadis. Ya. Dan di dalam fikih beliau itu ada ketergelinciran. Apa? Tidak mau memakai kaidah kias. Kias. Tentu panjang tentang ini ya. Intinya bahwa beliau tergelincir dalam hal ini. Yang kita bahas tadi ya, bahwa salah satu ketergelinciran beliau adalah menamai Allah dengan ad-dahr. Karena memang beliau tidak pakai kaidah kias. Pokoknya apa kata ayat, apa kata hadis yang nggak boleh dikiaskan.
Yang benar para ulama salaf kan mengkiaskan, misalnya wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Kiasnya apa? Mendekati zina aja tidak boleh, apalagi zinanya. Kan ini kias. Nah, beliau tidak, untuk mengharamkan zina tidak boleh pakai ayat itu. Harus ada larangan dari Al-Quran dan Sunnah bahwa zina itu dilarang. Memang ada ayat atau hadis yang melarang berzina. Adapun ahlu sunnah umumnya dengan membaca ayat ini sudah bisa disimpulkan kalau zina itu haram. Seandainya tidak ada larangan berzina, seandainya tidak ada ayat, tidak ada hadis yang melarang kita berzina, yang ada cuma wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, maka zina jelas haram. Mendekati zina aja nggak boleh, apalagi zinanya. Apa ini? Kias. Apa ya kias itu? Ya logika sederhana, logika otomatis. Kias, ada 3 macam kias, panjang ini. Ibnu Hazm tidak memakai kaidah kias ini. Ya misalnya Nabi mengatakan, jika anakmu janda, untuk menawari dia nikah lagi, Neng, maukah ayah nikahkan engkau dengan si fulan? Nah, harus ada jawaban dari si anak kita yang sudah janda ini, ya mau ayah. Adapun gadis, ketika dia diem saja, maka sudah boleh kita simpulkan bahwa dia mau. Nah, kiasnya apa? Ketika kita punya anak gadis, lalu kita tawari nikah dengan si fulan, kok bilang, ya ayah aku mau, nikahkan jangan? Nikahkan. Kalau Ibnu Hazm tidak, karena pakai kode, nggak mau pakai kias. Ya sabda Nabi kan, gadis itu setuju kalau dia diam. Kenapa dia jawab, ya aku mau, jangan dinikahkan? Kan jadi apa ya? Jadi bodoh gitu ya. Tentu pemahaman sederhana kita akan mengatakan diem saja sudah bisa kita simpulkan dia mau, apalagi dia bilang mau, kan begitu. Itulah kias. Wallahu a'lam. Ya, habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.